Halo 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 semuanya, balik lagi di aku Elma. Selamat datang di podcast aku. Hari ini kita bakal ngobrol santai banget nih soal olahraga yang lagi super duper naik daun. Pasti kalian tahu kan, olahraga yang akhir-akhir ini lagi rame banget nih di kalangan artis, selebgram, atau mungkin teman-teman kalian juga nih yang lagi suka banget sama olahraga ini. Punya tuh olahraganya lapangannya kayak tenis guys, raketnya juga kayak squash, tapi vibesnya tuh kayak main seru-seruan gitu bareng teman-teman. Hayo, udah ada yang bisa nebak belum apa olahraganya? Nah, iya bener banget. Olahraga kali ini adalah olahraga padel. Jadi, kenapa sih olahraga padel itu lagi rame banget? Bahkan di Jogja sendiri ini ada lapangan padel yang udah bertebaran di mana-mana. Yuk kita klik bareng, sebenarnya apa sih olahraga padel itu? Buat teman-teman yang belum tahu, olahraga padel itu adalah olahraga raket yang dimainkan berpasangan. Lapangannya lebih kecil dari tenis sih. Terus buat dindingnya ada kaca di sekelilingnya. Bolanya tuh boleh mental ke kaca, jadi kayak extra challenge gitu yang bisa bikin seru. Gerakannya nggak seintens tenis sih, tapi tetap bisa bikin keringetan loh. Padel itu kayak anak tengahnya tenis dan squash. Jadi nggak serumit tenis, tapi juga nggak sesusah squash. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih. Kenapa sih padel ini akhir-akhir bisa ngebum banget dan jadi viral banget di mana-mana? Kita akan bahas yang pertama, karena accessible banget. Jadi, buat orang-orang yang baru pertama kali megang raket pun bakal bisa main. Jadi kayak latihan 5 menit lah, mungkin mereka bisa langsung rally. Yang kedua, olahraga ini tuh juga sosialisnya kuat banget. Karena mainnya berdua versus berdua kan. Jadi sambil olahraga kalian bisa sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Nah, apalagi buat cewek-cewek nih, ini udah pasti bisa foto-foto buat IG story. Pasti lucu banget deh. Yang ketiga, ada hype global juga ke bawah. Jadi banyak seleb luar negeri sama atlet top itu suka banget main padel, jadi kebawa lah ke Indonesia. Makanya padel tuh akhir-akhir ini bisa hype banget guys. Oh ya, kalau ngomongin kota sendiri ya, Jogja gila sih. Beberapa bulan terakhir lapangan padel di Jogja tuh kayak banyak banget bermunculan. Kayak dari utara sampai selatan pasti ada aja spotnya. Kenapa? Karena demandnya kenceng banget. Orang Jogja tuh suka banget olahraga yang fun, yang bisa jadi alternatif kayak futsal, badminton, tenis gitu-gitu. Ditambah lagi, padel ini tuh juga punya lifestyle yang enak buat foto, nongkrong. Terus juga kalian bisa nih kayak habis ngopi di cafe kan. Terus juga sebelahnya lapangan. Developer lapangan juga lihat peluang, jadi ya boom, jadilah lapangan padel. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Padel tuh sebenarnya on budget atau over budget sih? Mahal nggak sih sebenarnya main padel itu? Jawabannya tergantung dari tempatnya guys. Biasanya harganya ada di tengah-tengah, jadi nggak semurah futsal, tapi juga nggak semahal tenis private. Sewa raket juga biasanya sudah include kok. Jadi buat kalian pemula yang lagi pengen main padel, nggak perlu deh beli-beli dulu. Tapi kalau kalian udah mulai kecanduan, ya siap-siap aja beli raket yang harganya ratusan ribu sampai jutaan itu. Overall menurut aku main padel ini masih di kategori mid budget sih. Tapi kalau kalian main tiap hari, ya dompet bisa kering juga lah. Tanggapan masyarakat mostly positif banget ya. Banyak yang bilang padel itu olahraga yang gak bikin minder. Soalnya tekniknya gampang, fun, dan juga cocok buat semua umur. Buat orang-orang yang pengen olahraga tapi gak mau terlalu berat, padel tuh pas banget. Satu lagi, padel tuh friendly buat yang pengen olahraga tipis-tipis tapi tetap gaya. Ada gak sih kalian yang kayak gitu? Ada kan pasti, ada banyak orang yang pengen main tapi cuman buat ikutan tren gitu loh. Apalagi buat upload-upload di story. Ya tapi gak apa-apa lah, kan yang penting sehat, kita tetap olahraga guys. Oh iya, dari tadi asik sampai lupa mau ngomongin apa sih bedanya padel sama olahraga lain.
Kalau dibandingin yang sama mirip-mirip nih, olahraga yang mirip banget sama padel, yaitu tenis. Padel itu jauh lebih gampang dan juga nggak ngelelahin sih. Kalau dibandingin sama squash, lapangannya nggak bikin sesek. Kalau dibandingin sama badminton, rally-nya tuh bisa lebih panjang dan juga mainnya ganda terus. Jadi teamworknya bakal lebih kerasa sih. Padel tuh kayak paket lengkap yang fun, simple, social, tapi juga tetap olahraga beneran ya. Media digital telah mengubah hubungan antara speaker dan audiens secara fundamental. Jika dulu peran keduanya sangat jelas, speaker sebagai pengirim pesan dan audiens sebagai penerima, maka kini batas itu menjadi cair. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube membuat proses komunikasi berlangsung secara dua arah, interaktif dan juga partisipatif. Speaker tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Mereka harus siap menerima respon langsung, koreksi, bahkan reinterpretasi dari audiens dalam hitungan detik. Di sisi lain, audiens kini tidak lagi pasif. Mereka dapat berkomentar, memberi reaksi, membagikan ulang, atau bahkan menciptakan konten baru berdasarkan konten yang mereka konsumsi. Audiens berubah menjadi prosumer, produsen sekaligus konsumen. Perubahan ini membuat proses pembentukan makna dalam komunikasi digital menjadi kolaboratif. Makna pesan tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan speaker, tetapi juga bagaimana audiens menanggapi dan memodifikasinya. Fenomena ini terlihat jelas dalam perkembangan olahraga padel yang sedang tren. Banyak pemain pemula awalnya hanya penonton padel di media sosial, tetapi kemudian ikut memproduksi konten sendiri seperti review raket, tutorial dasar, atau juga cuplikan saat mereka latihan. Atlet atau kreator padel yang berperan sebagai speaker tidak hanya mengunggah video, tetapi aktif juga menanggapi seperti pertanyaan, mereka juga berdiskusi hingga juga mengadakan kelas online. Nah, di sini padel itu jadi contoh bagaimana media digital mengubah relasi speaker, audiens menjadi lebih dinamis, egaliter, dan kolaboratif. Oke, nggak kerasa ya dari tadi kalian udah nemenin aku buat ngobrol panjang lebar soal olahraga padel. Serius deh, makin kesini tuh olahraga ini makin rame, makin seru, dan juga makin banyak cerita lucu maupun kocak dari orang-orang yang baru pertama kali nyoba, termasuk aku sendiri nih. Semoga setelah ngedengerin episode ini, kalian jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang apa sih yang bikin padel itu jadi nagih banget, dari atmosfer lapangannya, peralatan yang simple, sampai vibe-nya main yang tetap santai tapi bikin ngos-ngosan. Thank you banget guys buat kalian, dan bye-bye!